Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini. Pendengar, lepas pukul 10:06, terima kasih Anda masih bersama kami. Segmen pembuka dalam rangkaian Bogor Siang ini kami hadirkan Bogor Siang ini bersama BNNK Bogor. Pendengar, edisi hari Kamis tanggal 28 November 2024. Dan topik kita pada siang hari ini adalah Bandar Narkoba Berinovasi, Pemuda Bangsa Siap Beraksi. Menghadirkan narasumber di Studio Pro 1 RRI Bogor, sudah hadir narasumber kita ada Ibu Sutrianingsih SC ya, selaku penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Bogor, atau kita sapa Ibu Tria. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tria. Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Delis, juga pendengar RRI semuanya. Sehat Mbak Delis? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Ibu Tria? Alhamdulillah sehat ya? Juga ya. Buktinya hari ini kita masih semangat ya, di acara RRI hari ini. Baik, sudah siap memberikan materi pastinya ya. Betul. Terkait Bandar Narkoba Berinovasi, Pemuda Bangsa Siap Beraksi gitu ya. Artinya Bandar Narkoba semakin banyak inovasi-inovasinya. Berkembang terus seiring berjalannya waktu, pemuda bangsa juga siap beraksi. Ya, harus dong, gitu ya. Betul. Baik, nah untuk inovasi terbaru yang dilakukan oleh Bandar Narkoba dalam mengedarkan dan memasarkan narkoba, sejauh ini seperti apa? Ya, oke, Mbak Delis. Jadi hari ini kita bahas tentang bagaimana tuh bandar-bandar melakukan apa aja sih ya sekarang ya, supaya bisa menyelundupkan atau mengedarkan narkoba khususnya di Indonesia gitu. Nah, modus yang digunakan atau inovasi yang mereka gunakan itu biasanya memang selalu berganti-ganti gitu ya, dari waktu ke waktu gitu. Di antaranya apa sih? Kalau dulu memang mereka cenderung misalnya berjualan gitu ya, langsung gitu ya, misalnya di tempat hiburan di tempat hiburan malam dan sebagainya kayak gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi yang namanya bandar itu sudah melakukan berbagai cara gitu ya. Kalau selain jualan langsung, kemudian misalnya diselundupkan melalui barang-barang, misalnya kayak sepatu, buku gitu, kemudian misalnya makanan gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak modus-modus baru nih. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ship to ship. Ship to ship itu seperti apa sih? Ship to ship itu jadi bandar menggunakan, kan kita tahu ya letak demografis Indonesia ini kan banyak sekali kepulauan-kepulauan gitu ya. Jadi banyak pulau-pulau kecil, banyak pantai gitu. Nah, dan tidak semua itu ada penjagaannya. Biasanya penjagaan kan melalui pelabuhan-pelabuhan yang besar saja gitu. Nah, mereka menggunakan modus ship to ship. Maksudnya gimana sih? Jadi mereka menggunakan kapal-kapal besar. Kemudian mereka akan memindahkan itu menjadi ke perahu kecil. Untuk kemudian mereka turunkan di gitu turunkan di bibir pantai yang dia itu tidak ada penjagaannya gitu. Itu salah satunya. Kemudian modus lainnya apa? Sekarang sudah mulai banyak penggunaan modus-modus tempel. Modus tempel itu seperti apa sih? Jadi antara penjual sama pembeli nggak ketemu gitu ya. Mereka hanya janjian nanti di waktu sekian kita akan naruh barangnya di sini ya gitu. Nanti si pembeli hanya tinggal ngambil. Bahkan beberapa modus terakhir itu para bandar atau pengedar sudah mulai punya modal gede gitu ya istilahnya. Jadi mereka bahkan sampai harus menyewa hotel, kamar di hotel, bukan untuk tidur atau menginap gitu ya, tapi hanya untuk bisa nitip barang di situ. Jadi kita check in di kamar sekian, kemudian barangnya kita taruh, kemudian tapi yang ngambil nanti adalah
si pembelinya gitu. Okay. Nah, yang sekarang yang paling baru adalah yaitu melalui modus online. Modus online itu seperti apa sih? Mereka sudah mulai memanfaatkan yang namanya sosial media, kemudian toko online gitu. Kemudian ada lagi namanya virtual shop. Virtual shop itu seperti apa sih? Jadi virtual shop ini kaitannya sama peredaran narkotika yang jaringannya internasional. Jadi Indonesia itu dijadikan sebagai negara transit aja. Jadi contohnya kasus yang terakhir itu ada pengiriman dari luar negeri dikirimkan ke Indonesia. Jadi dari Hawaii dikirim ke Indonesia. Kemudian di Indonesia itu dikirim ke satu kantor. Nah, tapi di kantor ini nanti mereka minta untuk si resepsionisnya gitu ya, penerimanya diminta untuk mengirimkan lagi ke alamat lain. Gitu. Jadi kayak transit aja di sini kemudian dikirimkan lagi ke alamat lain. Contohnya kalau yang kasus terakhir itu adalah dikirimkan ke Selandia Baru kayak gitu. Jadi sekarang memang sudah mulai memanfaatkan tadi online ya, entah itu media sosial, kemudian toko online, kemudian tadi misalnya lewat pengiriman paket kayak gitu. Baik, jadi semakin merambah ke berbagai lini gitu ya, termasuk betul. Online. Jadi perkembangan media sosial juga dimanfaatkan oleh para pengedar betul. Nah, bagaimana pengawasan terkait media sosial itu, Ibu Tria? Oke, baik. Nah, kalau terkait media sosial, tentunya kami bekerja sama dengan beberapa instansi. Di antaranya seperti apa sih? Misalnya, kalau untuk situs-situs atau penjualan melalui toko online, biasanya kami bekerja sama dengan Kominfo. Itu untuk memblokir ada toko-toko misalnya yang berjualan seperti itu ya. Jadi supaya diblokir. Kemudian kami bekerja sama dengan PPATK. PPATK itu tujuannya apa sih? Apa kaitannya sih sama PPATK gitu? Ternyata sekarang karena penjualannya lewat online, kemudian virtual shop, terutama jaringan internasional, mereka memanfaatkan yang namanya kripto atau Bitcoin. Nah, kalau kripto atau Bitcoin itu kan susah banget untuk terdeteksi gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama kalau ada sekiranya transaksi yang mencurigakan gitu, nanti PPATK akan lapor kepada BNN, kurang lebihnya seperti itu. Itu kurang lebih pengawasan. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri, kami bekerja sama dengan jasa pengiriman gitu ya, ekspedisi gitu ya? Betul ya. Jadi memang ada kerjasama dengan jasa pengiriman atau ekspedisi untuk pengawasan paket-paket tersebut. Jadi kan selain kami melakukannya lewat online gitu ya, jadi kita akan mengawasi jalannya paket tersebut secara langsung gitu. Jadi sudah ada seperti alat mungkin ya, betul, Bu Tria ya, yang bisa mendeteksi isi dari paket setiap paket. Betul. Jadi lebih kepada online karena tadi ya bandarnya udah mulai inovasi, kita nggak boleh ketinggalan dong, karena kita harus tahu pengiriman dari mana ke mana itu sudah semuanya berbasisnya online gitu. Baik. Terakhir nih ada kasus juga pendengar bahwa para pengedar narkoba ini menyisipkan ke kue gitu ya, kue-kue bolu yang pada makanan, saat dimakan oleh siswa, terus sampai dengan siswanya tidur berjam-jam sampai dengan berhari-hari, ternyata di dalamnya itu ada kandungan narkotikanya. Itu bagaimana terkait pengawasan seperti itu? Betul. Jadi Mbak Delis mungkin dan pendengar RRI semuanya, salah satu modus yang sering dilakukan oleh para bandar ada pengedar itu adalah melalui makanan. Contoh terakhir yang penangkapan yang dilakukan adalah oleh Polresta Bogor. Itu menangkap yaitu adalah penangkapan terkait coklat ganja gitu. Sebelumnya sebenarnya sudah banyak modus yang beredar terkait modus makanan ini yang diselundupkan atau dicampur dengan ganja gitu ya. Contohnya dulu ada di Blok M ada namanya brownies ganja. Kemudian ada dodol ganja juga kayak gitu. Nah, apa yang sudah kami lakukan? Di antaranya adalah kami mulai melakukan salah satu kegiatannya itu kan namanya ada Desa Bersinar. Desa Bersinar ini fungsinya apa sih? Untuk menekankan kepada masyarakat bahwa semua orang itu harus berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Apa hubungannya sama masyarakat? Karena biasanya yang namanya tadi brownies ganja, kemudian coklat ganja. Salah satunya yang terakhir yang coklat ganja itu dilakukan atau laboratoriumnya, clandestine lab kalau kami menyebutnya, itu dilakukan di daerah yang perumahan. Jadi sebenarnya adalah tempat produksinya perumahan. Berarti kan dari warga sekitar harusnya bisa melaporkan. Nah, itu pun sama gitu. Jadi kenapa kemudian terungkap? Karena ada kecurigaan kayak gitu. Nah,
Itu tadi peran dari warga masyarakat. Yang kedua adalah kami selalu menyampaikan kepada masyarakat pentingnya ya ketika kita mengkonsumsi satu makanan, POM ini kan sudah menegaskan ya harus ada izin POM atau kalau misalnya minimal dia adalah usaha kecil menengah itu biasanya ada PIRT. Atau izin untuk makanan atau UMKM yang sifatnya masih rumah tangga gitu, betul. Jadi sekali lagi masyarakat yang pertama harus melihat bagaimana dari kemasannya, apakah sudah ada izinnya atau belum. Minimal tadi PIRT atau POM-nya. Kemudian selain tentunya sertifikasi halal kalau untuk yang muslim ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi harga, Mbak Delis. Dari segi harga mungkin pendengar semuanya bisa memperhatikan harga makanan yang sudah dicampur dengan narkotika. Contohnya misalnya ganja, mereka akan punya harga yang jauh lebih mahal. Contohnya, coklat ganja itu dijual satu botol kecil, jadi satu toples kecil gitu ya, isinya 100.000. Atau mungkin yang sebelumnya lagi ada modus yaitu adalah keripik pisang yang dia dicampur dengan happy water. Itu dia dijual 1,5 bahkan sampai 6 juta rupiah. Padahal per kemasan gitu. Padahal mungkin kita beli keripik pisang kan paling harganya berapa sih, nggak sampai, iya betul, nggak sampai 50.000 gitu. Mereka menjual itu dengan harga yang tinggi karena tadi sebenarnya harga narkotika itu kan masuk ke Indonesia sudah dijual dengan harga yang tinggi gitu. Jadi tadi selain dari izin izinnya, bentuk kemasannya, kemudian dari segi harganya kayak gitu, Mbak Delis. Kita bisa mengawasi dari situ dan kita mengajak warga masyarakat sekitar untuk lebih peduli. Sama halnya dengan kasus clandestine lab di daerah Sentul. Gitu ya. Itu kan ada pembuatan tepung sabu gitu ya. Nah, itu di situ kan warga masyarakat harus lebih waspada, harus lebih aware gitu. Emang perumahannya elit sih, siapa sih yang mikir itu? Nah, justru itu karena kita warga masyarakat harus lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau ada usaha, ini usahanya apa sih kayak gitu. Jadi lebih peka ya. Betul. Jadi peran masyarakat juga sangat penting betul. Untuk memerangi narkoba. Dari tadi yang disampaikan Ibu Tria terkait inovasi gitu ya, yang memang selalu dikembangkan oleh para pengedar nih. Tantangannya pasti BNN nih tentu bekerja keras gitu ya untuk memerangi dan memberantas peredaran narkoba. Tantangannya seperti apa? Tantangannya saat ini adalah karena teknologi semakin canggih gitu ya, dan para bandar nih benar-benar mereka punya modal yang besar gitu ya. Mereka sudah mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya yang tadi saya sampaikan. Jadi terutama adalah penjualan narkotika melalui cyber. Melalui cyber itu apa sih? Ada namanya crypto market. Jadi orang jualan transaksinya udah nggak pakai uang lagi gitu. Kalau pakai uang kita bisa ngedeteksi, tapi kalau kripto Bitcoin susah, ya kan? Kemudian melalui deep web market. Jadi melalui web yang itu sifatnya adalah web gelap gitu ya. Kemudian misalnya melalui surface web market. Surface web market itu apa sih? Contohnya melalui media sosial. Jadi kalau kita punya medsos misalnya Instagram atau Facebook, kita memang tujuannya kan untuk membina hubungan gitu ya, punya pertemanan dan sebagainya. Sekarang enggak, itu diarahkan ke arah yang misalnya untuk jual beli narkotika. Nah, sementara untuk membongkar tadi misalnya kayak deep web, kemudian crypto market itu tidak butuh biayanya yang sangat-sangat besar gitu ya, karena kan kita harus tahu seperti apa sih arahnya kemana sih, kemudian mendeteksinya seperti apa. Makanya kemudian BNN RI itu bekerja sama dengan DEA itu kayak drugs, jadi kayak yang mengurusi masalah narkoba gitu ya di internasional, tapi terkait dengan IT-nya. Nah, kita banyak belajar ke sana bagaimana melakukan kolaborasi atau kerjasama terutama untuk jaringan internasional tadi terkait misalnya kayak crypto market, deep web market kayak gitu. Oke, baik. Jadi kerjasama terus terjalin gitu ya dengan pihak-pihak yang tentu lebih kompeten di bagian itu digital tadi ya. Udah baik. Nah, selanjutnya mungkin tadi sudah tantangan terkait penggunaan narkoba di kalangan pemuda. Bagaimana profilnya, Ibu Tria? Oke, baik. Jadi kalau penggunaan narkotika sendiri dari data prevalensi ya, dari tahun 2019, 2021, 2023, tahun 2019 itu mencapai 1,8%.
Kemudian 2021 naik menjadi 1,95. Kemudian tahun 2023 itu sebenarnya turun Mbak Delis. Jadi sekitar 1,73%. Namun turunnya angka di tahun 2023 itu tidak di semua kalangan. Justru di kalangan usia 15 sampai 24 tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan sampai 0,01%, dan itu terjadi bukan hanya di perkotaan tapi di pedesaan. Jadi ini kan sebenarnya menunjukkan di mana upaya kita untuk menekan angka penyalahguna sebenarnya berhasil karena angka prevalensinya turun. Tapi dari turunnya angka tersebut ternyata di dalamnya kalau kita lihat lebih jeli lagi gitu ya, adanya peningkatan pada kalangan 15 sampai 24 tahun, yaitu adalah kalangan pemuda atau remaja gitu yang notabene itu kan generasi muda, masa depan bangsa ada di sana gitu. 15 sampai dengan 20 tahun gitu ya. Berarti kan masih termasuk anak juga ya. Ya, betul. Tria ya, betul. 18 ke bawah, lalu juga 18 ke atas masuk ya dewasa baru remaja awal gitu ya. Tentu ini juga menjadi tantangan BNN gitu ya. Betul. Untuk menekan angka pengguna narkoba di kalangan pemuda. Lalu faktor-faktor yang mendorong sebetulnya pemuda terlibat ke narkoba seperti apa? Baik, tentunya banyak faktor yang akhirnya membuat seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Di antaranya apa saja sih? Data penelitian menunjukkan ternyata angka terbesar ya yang membuat seseorang terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama adalah bujukan atau rayuan teman. Ya, karena remaja itu erat kaitannya sama yang namanya peer group atau teman sebaya. Ya, makanya kan kalau kita lihat dari sisi psikologis gitu ya, masa remaja ini kan masa mereka mencari jati diri gitu ya. Mereka lebih nyaman untuk terbuka sama teman-temannya. Itulah kenapa faktor pertama adalah ajakan atau bujukan teman. Mereka pengen diakui sama temannya. Salah satunya kemudian kalau negatif, teman pergaulannya negatif, ya akhirnya mau nggak mau ikut ke pergaulan negatif. Yang kedua adalah faktor penyebabnya adalah karena adanya rasa ingin tahu atau ingin coba-coba. Tadi balik lagi, bener remaja. Remaja ini kan pengen cari jati diri gitu. Apa sih yang baru, apa sih yang menantang, akhirnya mereka coba kayak gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi rata-rata hasil penelitian menunjukkan kalau di lingkungannya banyak terjadi penyalahgunaan gitu ya, peredaran, akhirnya mereka keikut nih gitu. Jadi inilah penting kemudian menjadi satu yang harus kita garis bawahi, bahwa faktor lingkungan dan pergaulan ini ternyata menyumbang cukup besar kepada penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja gitu. Artinya memang kalau dalam sekumpulan itu ada yang menggunakan, lalu dibujuk ke temannya, bisa satu perkumpulan itu. Betul. Makanya salah satu yang dilakukan oleh BNN itu adalah kan kita kan kadang nggak bisa milih pergaulan ya. Dalam artian gini, kita pasti kepengen dong pergaulan kita semuanya yang positif gitu ya. Banyak teman. Ya betul, kita pasti pengen punya banyak teman, tapi kita memang bisa memilih sih mana yang positif, mana yang negatif. Tapi di masyarakat kan kadang kita bisa aja nih ketemu pergaulan yang negatif gitu kan. Nah, makanya BNN kemudian salah satu yang dilakukan adalah membekali yang namanya ketahanan diri remaja. Ketahanan diri remaja anti narkoba itu adalah salah satu program yang dilakukan oleh BNN, di mana di dalam program tersebut kami mengajak remaja, kita latih itu adalah pengembangan soft skill-nya. Jadi bagaimana remaja bisa mengenal dirinya, kemudian bagaimana remaja bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya atau yang mereka pikirkan gitu, dan membantu remaja untuk bisa meraih cita-cita atau tujuannya gitu. Jadi output yang diharapkan apa sih? Yang diharapkan remaja ini, kadang kan ketika kita diajak kita nggak enakan nih, aduh gimana ya, gimana ya gitu. Akhirnya kan ya udah deh gitu. Itu kan kenapa sih? Karena ketahanan dirinya nggak kuat gitu. Nah kalau kita mau mengontrol lingkungan kan terlalu besar nih Mbak Delis. Akhirnya makanya kita fokus ke individu. Bagaimana kita menguatkan individu agar dia tahan terhadap situasi penawaran narkotika tadi gitu. Dengan program ketahanan diri remaja. gitu.
Baik, dan pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan dialog kita pada siang hari ini terkait Bandar Narkoba Berinovasi, Pemuda Bangsa Siap Beraksi, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 08115 Ibu Tria, kita jeda sejenak. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bogor. Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pendengar, Pro 1 RRI Bogor memiliki program terbaru yang bernama Halo RRI. Halo RRI merupakan program untuk memfasilitasi masyarakat atau publik untuk menyampaikan ragam informasi atau pengaduan terhadap kebutuhan layanan umum dalam aktivitas lokal dengan tujuan untuk memperoleh solusi dari pihak terkait. Anda bisa melakukan interaktif dengan kami dalam menyampaikan keluhan, aduan, ataupun pertanyaan terkait pelayanan publik. Keluhan, aduan, pertanyaan Anda akan kami sampaikan kepada instansi atau pihak terkait untuk mendapatkan respon berupa konfirmasi atau jawaban solutif. Jangan lupa sebutkan nama, domisili, keluhan, aduan, ataupun pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa mengirimkan voice note atau rekaman suara melalui WhatsApp Pro 1 dengan nomor 0811 111 4200. Pesan melalui live chat di aplikasi RRI Digital dan media sosial Instagram @RRI Pro 1 Bogor. Halo RRI dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Anda yang sudah mengirimkan keluhan, aduan, ataupun pertanyaan, jangan sampai terlewatkan program Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini. Atau mungkin ku yang salah, berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Ku telah berikan semua padamu, namun kau buatku semakin terjatuh. Mungkin berbeda caramu dan caraku, begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Pendengar, lepas pukul 10:34, terima kasih Anda masih bersama kami. Bogor siang ini bersama BNNK Bogor. Masih topik kita
yakni Bandar Narkoba Berinovasi, Pemuda Bangsa Siap Beraksi ya, menghadirkan narasumber ada Ibu Sutrianingsih SC selaku penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Bogor. Kita lanjut Ibu Tria, ini ada pertanyaan tapi mungkin sebelumnya kita tanyakan dulu tadi terkait program ketahanan diri remaja. Ya, betul. Dan selain itu adakah program lain untuk memerangi narkoba terkait pada remaja pemuda gitu ya. Oke, baik, betul. Jadi karena tadi kita melihat angka prevalensi khususnya di kalangan usia 15 sampai 24 tahun itu kan meningkat gitu ya. Maka ada beberapa program yang sudah diupayakan oleh BNN. Yang pertama itu untuk secara internal kami melakukan program yang pertama tadi, ketahanan diri remaja anti narkoba. Jadi kami melatih siswa-siswi perwakilan dari beberapa sekolah. Kemudian untuk kami kami memberikan pelatihan soft skill tadi ya selama beberapa kali pertemuan, dan kemudian kami undang guru pendampingnya dari sekolah. Kemudian apa sih outputnya nanti? Anak-anak yang sudah kami latih tersebut mereka akan menjadi kepanjangan tangan BNN. Jadi apa yang sudah kami sampaikan mereka harus sampaikan lagi di sekolah mereka. Gitu. Nah, kemudian nanti kami akan lakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah tersebut apakah betul anak-anak yang sudah kami latih tadi benar melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Itu dari ketahanan diri remaja anti narkoba. Kemudian ada juga program ketahanan diri keluarga anti narkoba. Kalau tadi ketahanan diri remaja berfokus kepada remaja gitu ya, anak-anak usia sekolah. Nah, kalau ketahanan diri keluarga kami coba menggeser fokusnya agak sedikit lebih luas, yaitu apa? Keluarga. Karena pencegahan awal itu kan selain dari diri sendiri, skop paling kecil lagi itu apa sih? Keluarga kan ya, gitu. Nah, di ketahanan diri keluarga kami melibatkan orang tua, salah satu orang tua dan anak. Yang usianya adalah usia kurang lebih antara kelas 4 sampai SMP. Gitu. Untuk apa? Sama kami berikan pelatihan. Jadi di dalamnya itu materinya bukan lagi tentang narkoba apa, bukan gitu ya, sama seperti ketahanan diri remaja. Fokusnya bagaimana mereka bisa menyuarakan apa pendapatnya, apa yang mereka pikirkan dengan cara yang baik. Jadi kalau ditawarin mereka bisa nolak gitu ya. Nah, di ketahanan diri keluarga kami berfokus bagaimana melatih supaya orang tua dan anak itu jauh lebih baik dalam berkomunikasi. Jadi kan salah satu faktor kemudian anak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba itu adalah tidak ada komunikasi yang baik di rumah gitu ya. Orang tua cuek, anak juga lebih dekat gitu betul. Atau mungkin sebenarnya selain broken home tadi sebenarnya keluarganya utuh nih, tapi nggak ada proses komunikasi di dalamnya, gitu kan ya. Anak lebih dekat sama teman, kemudian orang tua cenderung cuek kayak gitu. Nah, di ketahanan diri keluarga, kami mengajak antara anak sama orang tua, kami lakukan di ruangan terpisah awalnya gitu ya. Jadi orang tua sendiri, anak sendiri, kami berikan masing-masingnya pelatihan sendiri. Setelah itu kami gabungkan di satu ruangan. Nah, pelajarannya sama, materinya sama gitu ya. Misalnya pertemuan pertama bagaimana kita mengenali stres di orang tua, untuk orang tua, kemudian di anak bagaimana kita mengenali stres di anak. Kadang kan anak berpikir misalnya yang punya stres tuh anak doang gitu, padahal kita mengajak nih, coba deh buka, orang tua kamu tuh juga punya stres loh, misalnya harga sembako naik, apa-apa di PHK misalnya, nah saling bayar sekolah kayak gitu, contohnya kayak gitu. Kemudian mereka akan ditemukan di satu sesi, yaitu adalah sesi keluarga gitu. Kemudian bagaimana cara kita bisa memberikan reward dan punishment gitu. Jadi jangan cuman ketika anak kita salah nggak ngelakuin kerjaan rumah kita hukum gitu, tapi sementara ketika mereka melakukan hal yang positif apapun ya, hal positif itu tidak harus yang sifatnya mereka jadi ranking 1 dan sebagainya, tapi misalnya mereka mau melakukan pekerjaan rumah, nah itu harus diberikan reward juga gitu. Nah, kita ajak orang tua untuk konsisten melakukan hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya memang arahnya itu bukan lagi tentang bahaya narkobanya, tapi bagaimana kita membangun satu sistem di diri seseorang, dari remaja dan juga keluarga, bagaimana komunikasi lebih baik, sehingga itu menjadi langkah awal untuk orang tua dan anak lebih terbuka. Jadi kalau mereka lebih terbuka kan diharapkan anak nih kalau ada masalah tahu harus lari kemana gitu, daripada mereka nongkrong nggak jelas gitu, mereka bisa ngobrol cerita sama orang tuanya gitu. Itu kalau secara internal ya. Jadi ada ketahanan diri remaja, ada ketahanan diri keluarga, kemudian kami melakukan informasi dan edukasi
P4GN melalui berbagai media. Contohnya apa? Misalnya media sosial, ya. Entah itu lewat Instagram, entah itu lewat TikTok gitu. Kemudian media online misalnya web atau misalnya YouTube, juga misalnya melalui kayak penyuluhan hari ini misalnya melalui radio, juga beberapa melalui titik-titik penting kayak ada baliho kita pasang. Untuk apa sih tujuannya? Kita menyampaikan informasi bahaya narkoba supaya bisa diterima masyarakat khususnya remaja. Itu kalau secara internal. Jadi ada ketahanan diri remaja, keluarga, kemudian penyampaian informasi edukasi melalui berbagai media. Nah, kalau secara eksternal dalam arti apa sih? Kami salah satu strateginya adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai stakeholder. Apa saja contohnya? Contohnya misalnya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, entah itu kabupaten, entah itu kota, kami sudah melakukan beberapa kegiatan rutin. Contohnya kalau di Dispora Kabupaten Bogor, kami melakukan kegiatan Goes to School. Ya, jadi kita keliling ke sekolah-sekolah, kemudian melakukan penyuluhan gitu, diselingi dengan musik, jadi anak-anak tertarik gitu ya. Kemudian misalnya dengan Dispora Kota, kami melibatkan perwakilan dari sekolah gitu ya. Kemudian kita berikan penyuluhan juga. Nah, selain dengan Dinas Pemuda Olahraga, kami juga bekerja sama dengan misalnya Karang Taruna, entah itu kabupaten, entah itu kota, bagaimana, atau misalnya KNPI gitu ya. Jadi bagaimana kami bisa masuk dan bekerja sama kalau ada kegiatan, contohnya beberapa Karang Taruna di Kabupaten Bogor itu sekarang ketika melaksanakan LDK, latihan dasar kepemimpinan, sudah mulai melibatkan kami BNN sebagai salah satu pengisi materinya. Jadi Karang Taruna ini sudah mulai sadar bahwa salah satu materi yang penting untuk jadi Karang Taruna, untuk jadi remaja, untuk jadi pemimpin generasi muda yang bisa jadi pemimpin, itu pentingnya tahu tentang bahaya narkoba gitu. Baik, jadi kesadaran itu lambat laun semakin muncul ya, betul, semakin tumbuh bahwa pentingnya memerangi narkoba, karena memang jangan hanya dipandang sebelah mata gitu ya, betul. Menganggap bahwa yang pakai narkoba ya hanya segelintir orang, tapi bahkan ini efeknya yang luar biasa karena anak bisa mempengaruhi di masa depan gitu. Betul, ya Ibu Tria ya. Betul. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita, dari Bapak Ahmad di Salabenda. Siap. Teh Delis izin bertanya ke Ibu Tria, bagaimana peran keluarga penting gitu dan juga sekolah. Oke, di keluarga sudah ditanamkan bahwa narkoba itu tidak boleh dan lain sebagainya. Lalu di sekolah dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba juga seperti apa, Ibu Tria? Oke, baik. Dengan Pak siapa tadi? Bapak Ahmad di Salabenda. Oke, Bapak Ahmad di Salabenda. Bapak luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana sih peran dari sekolah dan juga keluarga ya tadi ya gitu. Kalau keluarga dan masyarakat. Oke, baik, kita mulai dari yang peran keluarga tadi. Keluarga tentunya punya peran yang sangat besar. Mulai dari pencegahan sampai kemudian ketika seseorang ini misalnya mohon maaf nih ada yang terjerumus, keluarga itu juga tetap berperan gitu. Di pencegahan itu apa sih contohnya peran keluarga? Bagaimana orang tua mempersiapkan, bahkan sebelum proses kehamilan orang tua bisa memberikan misalnya makanan yang baik, yang sehat. Contohnya gini, banyak kemudian ibu hamil yang masih ngerokok atau minum minuman keras. Itu kan sebenarnya pencegahan narkoba dari sedini mungkin harus dilakukan ya. Jangan sampai udah tahu hamil tapi masih ngerokok atau misalnya minum alkohol kayak gitu. Kemudian menyampaikan kepada anak tentang bahaya narkoba dan menekankan pentingnya karakter. Jadi kalau mereka harus ditawarin harus apa sih, harus gimana sih gitu, itu di keluarga. Sampai halnya misalnya ketika seseorang di keluarga ada yang terjerumus, keluarga itu masih punya peran yang sangat penting. Contohnya kalau ada yang terjerumus narkoba, pada proses rehabilitasi salah satu yang paling sering dilibatkan adalah keluarga. Makanya ada namanya terapi keluarga. Bagaimana keluarga itu mengawasi, memonitor anggota keluarganya agar jangan sampai relapse gitu. Jadi harus didukung, karena tantangan terbesar orang rehab itu kan bukannya mereka gimana di rehabnya ditanya apa, bukan. Bagaimana mereka mau konsisten untuk hadir di sesi konselingnya. Makanya peran keluarga itu penting, itu dari keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah. Sekolah ini kan sebenarnya lingkungan yang paling terstruktur, Mbak Dilis. Di sana ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Jadi kita bagaimana masuk kepada dinas pendidikan, kemudian bagaimana supaya penyuluhan narkoba atau materi tentang narkoba itu bisa masuk ke dalam salah satu
pelajaran atau minimal kurikulum ya. Kurikulum atau minimal gitu dalam sekali setahun di masa MPLS atau penerimaan siswa baru, anak-anak ini bisa mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba, dan itu sudah kami lakukan gitu ya. Jadi kami masuk ke MPLS, dan sama satu lagi sekarang LDKS OSIS ya, itu sudah mulai banyak melibatkan BNN untuk bisa memberikan bahaya narkoba di sana. Kemudian sekarang kan ada kurikulum merdeka nih. Nah, sekolah kurikulum merdeka ini kan dibebaskan, mereka mau ngapain aja, mau bikin apa gitu ya. Nah, salah satunya adalah sekolah bisa melibatkan BNN dalam kurikulum merdeka itu untuk bisa menciptakan satu karakter, yaitu adalah karakter siswa-siswi Pancasila yang bisa bersih dari narkoba kayak gitu. Oke, baik. Itu dia sudah jelas sekali disampaikan oleh Ibu Tria ya, Bapak Ahmad di Salabenda. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Kita lanjut, Ibu, mungkin bagaimana BNN nih ya, khususnya BNN Bogor bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya tentunya dalam memberantas jaringan narkoba, seperti apa? Baik, salah satu strategi yang dilakukan, jadi kan Kepala BNN RI itu menyampaikan beberapa strategi penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yaitu adalah penguatan perbatasan. Jadi tadi salah satunya ship to ship itu kan berarti perbatasannya harus diperkuat. Kemudian penguatan pesisir pantai itu harus diperkuat lagi. Kemudian penguatan intelijen karena kaitannya dengan tadi sekarang sudah sistemnya IT gitu ya. Kemudian adalah satu lagi adalah collaboration. Jadi bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder atau elemen. Tadi pertanyaan Mbak Delis. Jadi apa saja atau kerjasama yang sudah dilakukan misalnya dengan aparat penegak hukum yang lain gitu. Kami bekerja sama dengan kepolisian, entah itu dari Polres, dari Polresta, kemudian dengan pengadilan dan kejaksaan. Salah satu hal yang kami lakukan adalah ketika adanya proses namanya TAT atau tim asesmen terpadu. Itu kami melibatkan berbagai stakeholder tersebut untuk bisa mengambil kemudian satu keputusan, misalnya ketika seseorang ada yang tertangkap tangan gitu ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kami bekerja sama di situ. Kemudian kegiatan lainnya apa sih? Misalnya ketika proses intelijen gitu ya. Jadi misalnya ada penangkapan apa nih? Nah, itu kami kerjasama dengan kepolisian setempat. Tentunya misalnya kalau di bawah nih, contohnya misalnya di daerah desa atau kelurahan, ada namanya Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, kami melibatkan mereka untuk bisa ikut serta, misalnya ada peredaran narkotika atau apa, untuk melaporkan kepada kami gitu. Jadi yang dilibatkan banyak gitu ya Mbak. Kolaborasi tadi mulai dari aparat penegak hukum sampai kemudian stakeholder lain, misalnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kayak gitu ya. Selain itu kami juga melibatkan instansi, contohnya tadi PPATK, karena kaitannya apa sih? Kaitannya kalau tadi sudah yang namanya crypto market, kemudian deep web, itu kan sudah susah untuk terdeteksi. Jadi kami bekerja sama dengan PPATK. Salah satu fungsinya juga apa sih? Para bandar atau pengedar ini kan punya kekayaan yang mungkin luar biasa ya Mbak ya. Jadi kalau mereka tidak dimiskinkan gitu ya, itu pasti mereka akan mengulangi lagi. Nah, salah satunya kita bekerja sama dengan beberapa instansi tersebut adalah bagaimana selain kita memutus para bandar atau pengedar supaya mereka nggak lagi jualan, tapi bagaimana kita memiskinkan para bandar atau pengedar lagi, jadi mereka nggak punya modal nih untuk jualan lagi kayak gitu. Betul. Baik. Jadi sampai dengan ke akarnya gitu betul, memiskinkan. Baik, selanjutnya mungkin kendala yang dihadapi BNN dalam melakukan penindakan nih terhadap bandar narkoba, karena memang mengatasi sesuatu pasti ada juga masalah-masalah yang mengikuti gitu ya, kendala-kendala, mungkin ada korupsi, kolusi yang mungkin terjadi dalam upaya pemberantasan narkoba, seperti apa? Oke, baik. Terkait kendala tentunya pasti ya Mbak, ada banyak kendala yang harus kita hadapi. Yang pertama mungkin dari kesadaran masyarakat. Bagaimana kita harus bisa membangun kesadaran masyarakat yang mungkin tadi saya sampaikan ada clandestine lab atau laboratorium gelap di lingkungan perumahan atau mungkin di lingkungan kampung, tapi orang masih nggak sadar dan masih ngerasa itu bukan urusannya gitu. Nah, itu salah satu tantangan kami. Jadi yang kami lakukan apa sih tadi? Kami melakukan pendekatan kepada aparat desa yang paling kecil, bagaimana supaya kepala desa atau lurah itu bisa
membuat satu keputusan atau surat keputusan di mana di desanya atau perdes gitu ya, supaya di desa tersebut bisa semua bersama-sama harus wajib ikut serta dalam kegiatan P4GN. Itu terkait kesadaran masyarakat. Yang kedua tadi masalah IT ya. Jadi kan IT semakin canggih dan sebagainya, makanya kami juga harus ikut bisa ngejar nih bagaimana kita banyak belajar dari negara-negara lain, contohnya tadi melalui DEA ataupun misalnya organisasi yang ada di luar negeri, supaya kita bisa tahu bagaimana peredaran narkotika melalui misalnya web gelap misalnya di web tadi, atau surface web market kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi masalah korupsi kolusi gitu ya, kata Mbak Delis ya. Itu pasti akan ada oknum-oknum yang mungkin seperti itu gitu ya, oknum-oknum nakal. Makanya gimana sih kita mengatasinya, atau bagaimana kami BNN untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu, supaya masyarakat tetap percaya. Jadi BNN itu punya satu website untuk pelaporan ketika misalnya ada tindak tadi misalnya kayak tadi korupsi, entah kolusi dan sebagainya. Ada namanya BOSS, BOSS ya. BNN BOSS itu singkatan dari BNN One Stop Service. BNN One Stop Service. Bisa kemana sih aksesnya? Bisa di www.boss jadi boss.bnn.go.id. Bapak Ibu semua, pendengar semuanya, kalau dirasa ada kaitannya misalnya pegawai BNN dan sebagainya ada melakukan penyalahgunaan, bisa lapor ke sana gitu ya. Pegawai BNN karena khusus untuk BNN ya. Jadi BNN One Stop Service tadi. Kemudian bukan hanya untuk pelaporan Mbak Delis, tapi bisa juga misalnya nih masyarakat pengen akses tentang saya pengen dong di tempat saya ada penyuluhan narkoba, juga bisa melalui website tersebut. Jadi permohonan bisa melalui website bisa ya. Kemudian selain kalau tadi kan dari internal ya, dari BNN. Nah, pemerintah sendiri, pemerintah Republik Indonesia juga punya satu sistem namanya SP4N Lapor. Jadi SP4N Lapor itu apa sih? Jadi itu memang web yang dikhususkan untuk berbagai kementerian, lembaga. Kalau memang terjadi penyalahgunaan di sana, masyarakat bisa lapor ke situ. Jadi terbukanya memang dikhususkan untuk berbagai kementerian atau dinas-dinas gitu ya. Jadi yang ada di Indonesia bisa ke sana. Kemana sih? Ke lapor.go.id gitu. Jadi itu bukan masuknya ke BNN lagi gitu, tapi memang dikelolanya keseluruhan kan gitu. Langsung ke pusat seperti itu. Betul. Nanti pihak terkait mungkin ada akan penembusan, betul. Gitu. Baik. Jadi bisa internal kita kontrolnya, bisa juga dari yang lebih atasnya lagi nih, yaitu di lapor.go.id gitu. Ini ada pertanyaan kedua, Ibu Tria dari Arnita ya di Ciawi, ingin bertanya, izin Teh Delis, kalau ada pemuda nih atau pemudi yang ingin menjadi kepanjangan tangan dari BNN sebagai penyuluh BNN katakanlah di daerahnya, tidak usah mungkin dalam skup besar, hanya di lingkungan rumah saja, ini bagaimana caranya katanya? Baik. Terima kasih Teh Arnita ya tadi atas pertanyaannya. Ini kan berarti mungkin sudah mulai dari hasil kita hari ini nih ya, berarti ada masyarakat yang kemudian tergerak, saya pengen dong bisa jadi kepanjangan tangan BNN nih. Kayaknya keren gitu ya. Bisa memberikan penyuluhan dan pengetahuan terkait bahaya narkoba. Betul. Nah, kalau misalnya Teh Ernita tadi kemudian pendengar lainnya tergerak pengen bisa jadi kepanjangan tangan BNN atau minimal bisa tahu tentang informasi bahaya narkoba yang untuk disebarkan atau disampaikan ke lingkungan sekitarnya, bisa datang ke kantor kami. Itu di Jalan Segar 3 di Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Bisa ke sana atau bisa menghubungi nomor call center kami. Itu ada di nomor 08 sebentar. Nomor call center kami itu ada di baik. Masih dicari ya pendengar ini, jadi bagi Anda yang ingin menjadi kepanjangan tangan dari BNN atau turut gitu ya berperan dalam sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan memberantas jaringan narkoba, ini bisa tadi ke call centernya ini ya. Ya, ada di 08 satunya 4 kali 74 595 ya. 08 satunya 4 kali 74 595 ya, betul ya. Nah nanti
untuk menjadi kepanjangan tangan BNN tentunya nggak bisa sembarangan dong ya, nggak semua orang saya pengen nih, ya gitu betul, ya. pasti ada standarnya. Jadi akan ada materi-materi yang diberikan khusus gitu ya. Jadi ada standar apa saja sih materi khusus yang wajib mereka terima, wajib mereka pelajari, kemudian apa yang harus mereka lakukan, syarat-syaratnya pun ada. Jadi pun kami juga akan melakukan seleksi tersebut gitu ya Mbak Delis, karena jangan sampai kita ngerekrut atau misalnya kayak dulu misalnya ada kasus misalnya jadi duta dan sebagainya gitu, tapi ternyata malah terjerumus. Nah kan kita pengen nggak pengen ada hal-hal tersebut gitu ya. Makanya bagaimana kita bisa melakukan seleksi dan kemudian kami melakukan pemberian informasi yang ketat. Jadi minimal mereka harus tahu materi tentang apa aja sih gitu. Jadi perbekalan pastinya akan diberikan oleh BNN, tapi ada standarnya juga gitu ya. Ada mungkin uji-ujinya dulu sedikit di awal. Baik, karena waktu yang terbatas, Ibu Tria, boleh disampaikan closing statementnya berkaitan dengan topik kita pada siang hari ini, Bandar Narkoba Berinovasi, Pemuda Bangsa Siap Beraksi. Baik, mungkin pesan untuk para pemuda-pemudi Indonesia gitu ya. Jadi pemuda-pemudi Indonesia ini kan calon penerus bangsa, masa depan bangsa ada di tangan pemuda-pemudi Indonesia. Untuk itu pesan saya adalah jauhi penyalahgunaan narkoba, raih masa depan dan cita-cita untuk hal yang positif dan berguna. Oke, raih masa depan pastinya, jauhi diri dari narkoba karena hidup hanya sekali. Pendengar, kita harus betul-betul memanfaatkan dan jadilah bersinar tanpa narkoba gitu ya. Betul. Terima kasih Ibu Tria atau Ibu Sutrianingsih SPC selaku penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Bogor. Salam untuk rekan-rekan BNNK Bogor. Terima kasih. Sehat selalu dan pastinya jangan bosan-bosan untuk memberikan sosialisasi, karena itu dia tadi harus terus diingatkan gitu ya. Bahwa pentingnya menjauhi narkoba, jangan coba-coba deh pokoknya ya. Dan demikian pendengar Bogor Siang ini bersama BNNK Bogor menjadi penutup kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih juga atas atensi yang sudah masuk ya. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat terbaca karena waktu yang terbatas. Pendengar Delis harus pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan tepat pukul 11 update berita olahraga dalam Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.